Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rifa Puspaanggraini, salah satu mahasiswa PLP dari Universitas Siliwangi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, silakan Ketua Murid untuk memimpin doa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah jika semuanya sehat. Nah, Ibu harap kita tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena seperti yang kita tahu, pandemi belum berakhir dan virus COVID-19 ini masih tetap ada. Jadi, kita harus tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Seperti biasa, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah jika semuanya hari ini hadir. Bagaimana, sudah siap untuk belajar? Masih semangat? Iya, masih semangat ya. Nah, Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari materi apa? Iya, benar. Teks editorial. Ada yang tahu apa itu teks editorial? Iya, silakan. Iya, benar ya. Teks editorial biasa disebut dengan tajuk rencana. Teks editorial adalah berita utama yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita yang sedang menjadi sorotan yang menimbulkan perbedaan pendapat. Ada yang tahu apa saja isi dalam teks editorial? Ya, silakan. Iya, benar. Isi dari teks editorial yaitu ada pendapat, alternatif solusi, dan simpulan. Iya, benar. Nah, selanjutnya kita akan meneruskan materi dari teks editorial. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.6 yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Dan 4.6 yaitu merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun secara tulis. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat pernyataan pendapat pada teks editorial beserta bukti dan alasannya. Peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat argumentasi pada teks editorial beserta bukti dan alasannya. Peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat penegasan ulang pada teks editorial dengan beserta bukti dan alasannya. Peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat penggunaan kalimat retoris pada teks editorial beserta bukti dan alasannya. Peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat penggunaan kata-kata populer pada teks editorial beserta bukti dan alasannya. Peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat penggunaan kata ganti petunjuk pada teks editorial beserta bukti dan alasannya. Peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat penggunaan konjungsi kausalitas pada teks editorial beserta bukti dan alasannya. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyusun teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, selanjutnya kita akan meneruskan materi sebelumnya mengenai teks editorial, yaitu struktur dan kaidah dari teks editorial. Sebelumnya, apakah ada yang sudah membaca? Ada berapa struktur dari teks editorial?
Iya, benar. Ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Apa itu pernyataan pendapat? Pernyataan pendapat merupakan bagian pendahuluan yang berfungsi untuk mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Pada bagian ini, isu disajikan dengan peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Nah, selanjutnya yaitu argumentasi. Argumentasi merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan dari redaksi terhadap isu atau permasalahan yang sedang dibahas atau diperkenalkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan simpulan, saran, dan rekomendasi. Pada bagian ini terselip harapan dari redaksi untuk pihak terkait yang sedang menghadapi persoalan atau permasalahan yang sedang dibahas. Lalu selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan dari teks editorial. Ada yang tahu apa saja kaidah kebahasaan dari teks editorial? Iya, silahkan. Iya, benar. Kaidah dari kebahasaan teks editorial yaitu ada penggunaan kalimat retoris, lalu penggunaan kata-kata populer, penggunaan kata ganti petunjuk, dan penggunaan konjungsi kausalitas. Nah, apa itu dari penggunaan kalimat retoris? Ada yang tahu? Kalimat retoris merupakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang sedang menjadi isu terkini, atau minimal pembaca berubah pandangannya terhadap isu yang sedang dibahas. Lalu selanjutnya yaitu kata-kata populer. Ada yang tahu bagaimana kata-kata populer itu? Menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi semua orang untuk mencernanya. Tujuan menggunakan kata-kata populer dalam teks editorial yaitu agar para pembaca tetap merasa rileks meskipun sedang membahas permasalahan dengan tanggapan yang kritis dari redaksi. Lalu selanjutnya yaitu penggunaan kata ganti petunjuk. Menggunakan kata ganti petunjuk dalam teks editorial yaitu untuk menunjuk waktu, tempat, peristiwa, atau hal lain yang menjadi fokus dari ulasan tersebut. Dan yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi kausalitas. Ada yang tahu apa itu konjungsi kausalitas? Banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas pada teks editorial seperti karena, sebab, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen dari redaktur terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Lalu, terlepas dari struktur dan kaidah kebahasaan, kita akan membahas langkah-langkah menulis teks editorial. Bagaimana langkah-langkah membuat teks editorial? Yang pertama yaitu mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Yang kedua yaitu mengumpulkan informasi dari fakta, meliputi laporan objektif, dan melakukan riset. Yang ketiga, menganalisis masalah yang telah diangkat. Yang keempat yaitu memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Dan yang terakhir, menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Nah, sampai sini apakah semuanya paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akan melanjutkan pada kegiatan berikutnya?
Jika semuanya paham, Ibu akan memberikan teks editorial kepada kalian. Silahkan baca dan pahami teks editorial yang telah Ibu berikan. Lalu tentukan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks editorial. Tadi kita telah membahas struktur dan kaidah kebahasaan dari teks editorial. Nah, apa saja struktur dari teks editorial? Pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, sedangkan kaidah kebahasaan dari teks editorial ada penggunaan kalimat retoris, penggunaan kata-kata populer, penggunaan kata ganti petunjuk, dan penggunaan konjungsi kausalitas. Nah, silakan kalian tentukan struktur dan kaidah kebahasaan yang telah tadi kita bahas bersama dari teks yang telah Ibu berikan. Untuk mengingat jawaban yang telah kalian tentukan, silakan tulis di kertas selembar. Nanti silakan kalian untuk berdiskusi dengan teman sebangku kalian untuk menentukan jawaban yang paling tepat dari pertanyaan yang tadi Ibu lontarkan. Setelah kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian, silakan kalian untuk membuat atau menyusun teks editorial dengan langkah-langkah yang telah tadi Ibu berikan. Nah, setelah kalian berdiskusi dengan teman sebelahnya, silakan untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Lalu untuk kelompok yang lain, silakan untuk menyimak dan memberikan tanggapan kepada kelompok yang telah memaparkan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok pertama. Silakan. Iya, bagus. Lalu selanjutnya silakan untuk ditanggapi oleh kelompok yang lain. Ada yang ingin memberikan tanggapan terhadap kelompok 1? Iya, silakan kelompok 3. Iya, bagus tanggapan dari kelompok 3. Lalu, apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Silakan kelompok 4. Iya, bagus tanggapan dari kelompok 3 dan kelompok 4. Lalu selanjutnya, ada yang ingin memaparkan lagi hasil diskusinya? Silakan kelompok 2. Ya, terima kasih kelompok 2 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Nah, apakah ada yang ingin menanggapi dari hasil diskusi kelompok 2? Silakan kelompok 5 untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim, diskusi hari ini telah selesai. Meskipun kalian hanya berdiskusi 2 orang masing-masing kelompok dengan teman sebangkunya, namun alhamdulillah diskusinya berjalan dengan lancar dan kalian pun aktif untuk menanggapi hasil diskusi yang sedang dipaparkan oleh kelompok lain. Nah, sebelum menutup pembelajaran, apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Iya, silakan untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Iya, benar. Hari ini kita membahas struktur dan kaidah kebahasaan dari teks editorial. Struktur editorial yaitu ada pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Sedangkan kaidah kebahasaan dari teks editorial yaitu penggunaan kalimat retoris, penggunaan kata-kata populer, penggunaan kata ganti petunjuk, dan penggunaan konjungsi kausalitas. Nah, untuk evaluasi, Ibu akan memberikan teks editorial yang baru. Silakan kalian untuk dikerjakan secara individu. Sampai sini paham? Alhamdulillah jika semuanya paham. Ibu harap kalian tetap membaca dan mempelajari materi hari ini yang telah kita bahas. Apabila ada yang tidak dipahami, silakan tanyakan kepada rekannya ataupun dapat bertanya kepada Ibu.
karena waktu pembelajaran telah habis. Sekian materi hari ini, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.